sebagian besar dari kita banyak yang salah mengartikan makna dari demokrasi. Padahal demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana setiap warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk dapat memahami arti demokrasi. Kami bangkit untuk menghidupkan nyala demokrasi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Latin yang memiliki dua kata, yaitu demos dan kratos. Menurut C.V. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar perwakilan, yang menjamin pemerintahan menanggungjawabkan atas tindakan dan keputusannya. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasan seluruh negara dapat berbagi masalah dalam negara itu sendiri. Ciri demokrasi ada 5. Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Dan yang kelima, terdapatnya sistem kepartean. Berikut adalah 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama yaitu classical Aristotelian theory. Yang kedua adalah medieval theory, dan yang terakhir adalah contemporary doctrine. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. 2. Sumber nilai yang berasal dari Islam. 3. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, menjamin perlindungan HAM. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Yang keempat, pergantian kekuasaan berkala. Tujuan demokrasi ada 5. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Yang kelima, mencegah perselisihan. Berikut beberapa pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Yang pertama adalah adanya kesetaraan setiap warga negara. Yang kedua adalah menjamin hak-hak dasar. Dan yang ketiga adalah adanya pemenuhan kebutuhan umum. Dan yang keempat adalah pembaharuan kebijakan sosial. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang pertama, esensi demokrasi Pancasila ialah pelaksanaan sistem pemerintahan yang sesuai dengan butir-butir Pancasila. Yang kedua adalah urgensi demokrasi Pancasila ialah pentingnya sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Macam-macam demokrasi ada 6. Yang pertama, demokrasi parlementer. Yang kedua, demokrasi langsung. Yang ketiga, demokrasi tidak langsung. Yang keempat, demokrasi Pancasila. Yang kelima, demokrasi presidensial. Yang keenam, demokrasi liberal. Mengapa kehidupan demokratis sangat penting? Kehidupan demokratis sangat penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan. Karena seandainya kehidupan demokratis tidak terlaksana, maka asas rakyat tidak berjalan. Tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia. Woi guys, belum mulai uasnya? Belum. Jam berapa gitu uas nih? 9.45. Oh, baru kok, sekarang masih kerja. Woi kalian tak tahu gitu ya kalau hari Kamis kita pemilihan 5. Udah tahu tuh kenapa? Hari Kamis pemilihan 5 gitu? Minggu ini? Iya. Siapa calonnya? Aku dengar sih calonnya yang pertamanya itu Bang Alan, sama yang keduanya Bang Putra. Kalian kenal nggak sama Bang Putra namanya? Saya kenal. Bang Alan tuh yang itu aku kata yang waktu kita masuk kerjaan itu nah, boy. Kalau Bang Putra itu udah kenal. Dia tuh kemarin tuh menang PTT tingkat nasional di kampus ini, masa nggak kenal? Jadi kalian, tapi kalau aku sih lebih ke Bang Alan, kalau kemarin sama Alan, kalian nggak ada nak milih ya kalau dia milih. Apa? Nah, kalau nak milih Alan tuh kelebihan dari Bang Alan tuh, kalau aku pada Bang Alan tuh
dia tuh tegas, bertanggung jawab, dan juga dia tuh berpengalaman dia ikut mengorganisasi di kampus. Nah, untuk etika di kan pengalaman itu tuh SD pas pakai SD dan bagi SD itu SD nengok dari abang tua pengurus kalian di pakai SD itu kayak enggak cocok ada di itu memimpin gimana gitu. Kayaknya cocok, soalnya dia sudah punya potensi kepemimpinan lah kayaknya. Soalnya dia tuh udah ada yang namanya egois ya. Dia tuh kalau kita laporan dia tahan, kayak nggak lakukan yang lain ada. Sedangkan Bang Putra, Tapi itu Bang Putra berprestasi kemarin dia menang lomba PTKI internasional. Tapi itu deh sih dia kayaknya juga udah pernah ikut organisasi sih baru pertama kali. tapi yang IC ini saya bilang Bang Putra ini ada pengalaman tuh kan. Gak ada sih belum ada dia, cuma dia emang kita berprestasi. Nah, jadi kalian nggak milih yang berpengalaman atau yang berprestasi? Wah, tahunya ada sih. Yo, sedangkan orang yang berprestasi itu belum tentu tidak Ya juga sebab itu tidak banyak pengalaman organisasi sebab itu dengan organisasi dengan saya akademik bukan kayak yang menandalisi otak tapi yang diujinya itu pada organisasi. Tapi kalau berprestasi itu juga penting sih kalau kita ada mungkinan yang lomba, organisasi. Kalau kayak dari orang yang berprestasi